Bisa bantu di lokasi pasang terop persiapan buat gantungan nanti. Sarapan apa ini, Mas? Nasi uduk. Nasi uduk spesial. Oh, ini cuci mulutnya jeruk. Sudah disediain sama Gus. Monggo. Alhamdulillah, catur juga keluar tuh. Gara-gara Pak San suruh kerja kan. Monggo merapat Nusul Rama, ada Pak RT, ada Mas Bagus, Presiden juga hadir. Alhamdulillah memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nusul Rahmah, semarak gantungan. Ini ada kita juga apa? Semangat kerja ya. Jangan tidur toh. Selamat datang para tamu, undangan dan Bapak Ibu jamaah mushola ar-Rahman kalian. Sebelum rangkaian acara utama kita mulai, marilah kita bersama menyaksikan penampilan dari anak-anak jamaah mushola ar-Rahman. Penampilan yang pertama dari Ananda Hisham dan Bima yang akan membawakan nasyid Asmani Wali Songo. Kedua yaitu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Ananda, Akila, Kito, dan Lia. Kami membawakan puisi yang berjudul Nabi di Akhir Zaman. Engkau datang menembus dinding kegelapan ketika jahiliyah menguasai zaman, dan di dunia dilanda kesurangan. Hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran, sebuah perintahnya yang harus engkau wajarkan. Nabi akhir zaman, tuntunanmu menjadi suri tauladan, mengajarkan kami keimanan, membimbing kami menuju ketakwaan. Ya Rasulullah SAW, kepadamu salawat dan salam berharap syafaatmu di hari kemudian. Semoga kami umatmu mendapat keampunan. Ya Rasulullah, dengan kasih sayangmu yang tiada tara, Kau ajarkan kami arti cinta sesama, menebar akhlak dan keturunan alat, membawa kedamaian dalam setiap langkah. Wahai Rasul yang mulia, namamu terukir indah di hati kami. Semoga kami selalu dalam lindunganmu hingga saatnya di surga nanti. Penampilan ketiga yaitu Dai Cilik yang akan dibawakan oleh Ananda Cika. Pada Ananda Cika dipersilakan. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita merayakan Maulid Nabi ini tidak lain karena kita rindu dan cinta kepada baginda Nabi, dan ingin di akhirat kelak bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin. Oleh karena itu kita harus meningkatkan
Iya. Bukti cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak membaca salawat Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untayan kata syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bisa berjumpa dan bersilaturahmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Mushola Ar-Rahmah yang kita cintai. Sholawat teriring salam semoga selalu terucapkan kepada baginda besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan mengajarkan kita makna mulia yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan dari beliau, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan merayakan bersama-sama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Mushola Ar-Rahmah dengan tema Rasulullah SAW sang pembawa rahmat bagi seluruh alam dan teladan sepanjang zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 10 Kelurahan Karangpusi atau yang mewakili dan Ketua RW 11 Mergosari. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1, 2, 3, 4 dan 56 dan RT 18 yang mewakili. Yang kami hormati Muwafiq Mushola Ar-Rahmah Ibu Hajah Umi Hidayati. Yang kami hormati Nazir Mushola Ar-Rahmah Bila Bukit Tidar. Dan yang kami hormati para jamaah Mushola Ar-Rahmah Bila Bukit Tidar. Dan tak lupa kami hormati para tamu undangan takmir apapun masjid dan Mushola Ar-Rahmah dan masalah-masalah serta betul. Jemaah Mushola Ar-Rahmah yang berbahagia,
hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Melalui momentum peringatan Maulid ini, harapannya dapat menjadi murajaah. Mewakili takmir mushola, kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas andil dan dukungannya, baik moral maupun material, dalam menyemarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di mushola kita tercinta. Begitu halnya juga panitia yang telah mencerahkan banyak usaha dan asa dalam persiapan mensukseskan acara ini. Bapak Ibu jemaah mushola Ar-Rahmah yang berbahagia, kami tidak bisa memberikan apresiasi yang terbaik, namun insya Allah Allah yang akan membalasnya dengan sebaik-baiknya imbalan. Amin Allahumma amin. Demikian atas waktu Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya membacakan sebuah pantun di akhir sambutan ini. Semangat agung menambah hadroh, hadroh ditabur berdebu-debu. Tak pernah sekalipun kita bersua ya Rasulullah, namun cinta dan rindu kami padamu menggebu-gebu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah yang mengampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتدى دربا واسجد سيرا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولن تزل الله ضراء من بحري وفدي إلى نهاية زمان همي. ولما اشتدت بها الدرب بيت ربي رحلا وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ذاكرا حامدا كأنه البدر في تمام مهلكيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
ya Habib salam alaika Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa adim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh yang selalu dan senantiasa kami hormati dan muliakan. Ketua takmir masjid apa musola? Musola. Takmir musola dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati dan muliakan, wahabitokumullah. Bapak RW, RT yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang kami hormati dan muliakan, Ketua Panitia dan seluruh tim sukses pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini alhamdulillah sangat meriah, sampai sembarang ono, mulai topi kopiah sampai sak wajan-wajane. Muga-muga wajan yang ditokno gak ngurangi wajan yang ada di dapur. Amin. Semoga kita semua dengan kegembiraan ini menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, malam ini kita merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kegembiraan yang kita rasakan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya tidak bisa kita tutup-tutupi, karena memang dalam hidup di kehidupan ini kita semuanya tidak bisa melepaskan diri dalam aktivitas apapun dimanapun dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu maka kita ingin mengekspresikan malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, karena kita merasa banyak diberikan jasa dan hutang jasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya hendaklah kalian semua bergembira. Bergembira atas anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada harta benda yang kita kumpulkan selama kita hidup dalam kehidupan ini. Halo Bapak Ibu. Fadlullah, ulama ada yang menafsiri Al-Quran. Fadlullah ada juga yang menafsiri adalah ilmu.
Kita tahu bahwa ilmu yang menjadikan amal kita terkawal dan insya Allah pada jenjang harapan terbesar amal itu diterima oleh Allah jika ada pengawalan ilmu. Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ayo, sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham tentu tidak sama. Jangankan urusan ibadah, Bapak Ibu, urusan masakan saja, yang tahu tentang teori masak dengan yang tidak tahu teori masak tentu hasilnya akan berbeda. Bu, sampean di sini kalau ada pengajian juga nyatet resep dari mana gitu ya? Enggak. Pinter ya. Alhamdulillah wis kalau nyatet wis. Semuanya iso bisa. Halo, Pak. Kalau bojo sampean itu pinter masak, saya yakin beliau itu tahu betul resep-resep yang sekian banyak, gitu Bu. Jadi nek resepe ro prakteke nggih iso. Nek resepe gak ngerti prakteke yo. Katakanlah umpamanya bikin rawon, kan resepnya harus diterapkan. Ono rawon terus gak kadek keluak, ono kira-kira diterima apa ora? Ono rawon kok bening ini, rawon nih. Loh, umumnya rawon itu pakai keluak, ini kok rawon gak kadek? Pokoknya begini. Kira-kira diterima enggak? Rasanya beda enggak? Beda. Mungkin bumbu pepeke podo, tapi rawonnya gak ono. Bisa jadi jatuhnya bukan ke rawon, tapi ke soto, gitu. Loh, itu urusan makanan. Kalau urusan ibadah kan lebih rugi. Orang yang tanpa dan tidak pakai ilmu, kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal tanpa dikawal ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Ada makna kedua Al-Quran, bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran sebelum diturunkan kepada Rasulullah itu ditawarkan nang langit, langit nggak mau karena nggak mampu. Ditawarkan ke bumi, bumi pun nggak mampu. Ditawarkan ke malaikat, malaikat ya gak gelem. Ditawarkan nang jin, jin juga sama. Barulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Qur'an. Karenanya Al-Qur'an menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai saja Al-Qur'an diturunkan di gunung, kalian akan melihat gunung itu akan hancur karena besarnya haibah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Judulnya ini adalah tentang rahmat, betul? Rasulullah sang pembawa rahmat bagi seluruh alam dan teladan sepanjang zaman. Bapak Ibu hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah itu rahmat. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
rahmat sekalian alam. Sampean ketika membaca ayat ini lalu tahu rahmat sekalian alam. Bentuk rahmat itu seperti apa? Halo? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Kalau begitu maka di alam kehidupan kita ini tidaklah kita menginjakkan kaki kita di mana, kita berada di mana, kecuali maka tempat-tempat itu akan kita dapati rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Dalam kondisi kehidupan kita, apakah itu dalam kondisi baik-baik saja? Apakah justru malah tidak dalam kondisi baik-baik saja? Ada padanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini ayat yang kedua, sampai harus perhatikan sehingga betul-betul memahami rahmat seperti apa. Nanti gambarannya saya jelaskan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan bagi kita semua. Artinya tuntunan, artinya qudwah. Rasulullah itu menjadi contoh bagi kita semua. Liman kana yarjullah, bagi mereka orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu hadirin, yang pertama bahwa Nabi Muhammad rahmat sekalian alam. Yang kedua, Allah mengatakan rahmat itu meliputi segala sesuatu. Ini masih belum jelas, kita masih belum dapat gambaran. Dalam ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, sungguh ada pada diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang terbaik untuk mereka orang yang menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, rahmat Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jika kita ingin mendapati rahmat Allah tersebut, maka rahmat itu ada pada perilaku Nabi Muhammad. Maka amal jika tidak bersesuaian dengan ilmu agama, syariat agama, syariat Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, amal segede apapun, amal sebesar apapun, bahkan sholat, puasa, haji, sedekah, jika tidak sesuai dengan tuntunan dan tatanan yang ada dalam Al-Quran sunnah, maka juga tidak mendapatkan qabul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak akan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Deal? Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawat ya Dal Jalali wal Ikram ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhumah, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah, wala taj'al minna wala fina wala alaina wala ma'ana sakiyan wala mahrumah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirril Fatihah.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.